Kita coba lanjutkan lagi materi kita tentang position, di mana di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang box model. Nah, position ini pun termasuk ke dalam bagian sesi layouting di dalam CSS. Jadi di sini saya ada buat satu buah file namanya position.css. Kita coba hubungkan CSS ini dengan file HTML kita. Berarti kita tinggal panggil aja di sini position.css. Nah, ini udah terhubung ya. Jadi nanti semuanya yang kita bikin kodenya itu di bagian si CSS-nya aja. Nah, yang ini saya coba close-in ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini bagian elemen div-nya saya hapus, terus saya ganti div dengan kelas container, dan juga di dalamnya itu ada kotak 1, kotak 2, dan kotak 3. Jadi nanti kita ingin membuat kotak. Nah, di sini saya coba untuk open in default other browser. Dan saya coba buka di bagian Chrome. Nah, itu materi box model kemarin ya. Oh iya, untuk title-nya coba diganti jadi position. Kayak gini. Nanti berubah ya, position. And then sekarang waktunya kita ngoding di position.css-nya. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah bikin kotak dulu ya. Jadi di sini belum ada kelihatan untuk kotaknya. Saya coba untuk buat yang pertama itu adalah body-nya. Jadi body-nya saya panggil untuk membuat margin dan juga padding-nya itu menjadi 0 gitu ya. Margin 0, padding 0 kan gitu. And then setelahnya baru kok saya panggil kotak 1, kotak 2, kotak 3 gitu ya. Kita bikin coba width-nya menjadi 150 pixel atau 200 pixel terserah. Boleh deh 200 ya biar kelihatan agak lebih besar nanti. Terus nanti buat juga height-nya 200 pixel agar membentuk sebuah kotak ya. Terus warnanya baru kita pisah-pisah ya. Misal ini background color-nya khaki. Ini kotak 2 background color-nya misal salmon. Terus kotak 3 misal aqua lah ya. Aqua. Jadi nanti munculnya seperti ini. Besar sekali ya. Sepertinya kita bikin 150 aja, teman-teman. Oke, 150 pixel. Nanti dia seperti ini. Oh iya, bisa di zoom in zoom out ya. Cuman ya udahlah. Oke, setelah sudah jadi kotaknya, barulah kita coba untuk mempelajari tentang CSS position ya. Jadi ini saya skip ya. Silakan dibuat codingannya kalau memang ingin mempraktikkan. Sekarang coba dengarkan saya dulu, pahami dulu prinsip dasarnya untuk yang position ini. Jadi position ini yang akan kita bahas itu yang pertama adalah position secara statis atau statik, yang kedua itu secara relatif, yang ketiga itu secara absolute, yang keempat itu secara fix, yang kelima itu secara sticky kayak gini. Jadi nanti kita coba bahas satu persatu di mana semuanya ini perlu kalian pahami penggunaan dan juga kegunaannya masing-masing gitu. Karena kalau misalnya belajar tanpa memahami nanti takutnya ya kita bingung-bingung sendiri gitu kan. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah statik. Statik ini atau statis itu adalah nilai default dari setiap elemen yang ada di dalam HTML itu semuanya defaultnya statis ya. Jadi kita memang perlu untuk ganti. Nah, untuk yang statis ini sifat dasarnya itu yang pertama adalah elemen sudah pasti ya. Elemen ditempatkan sesuai alur dokumen normal. Yang dimaksud dokumen normal ya ini ya. Dia secara statis nih. Ini semua secara statis. Jadi penempatannya seperti ini. Nah, ini adalah alur dokumen normal. Jadi tidak ada yang berubah lah. Nah, yang kedua, properti
top, bottom, left, dan right itu tidak berlaku atau tidak bisa digunakan lah ya. Jadi kalau di posisi statis. Jadi kalau misalnya kalian ingin menggunakan top, bottom, left, dan right itu tidak bisa kalau di posisinya adalah static. Karena ya elemen yang ada di dalam HTML kita itu ditempatkan sesuai alur dokumen normal. Makanya itu dia tidak bisa menggunakan properti top, bottom, left, right seperti itu. Oke. Nah, ini saya tidak perlu contohkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita contohin pun semuanya sudah secara default ya adalah static gitu loh, position static misalnya. Ini saya ganti jadi static ya. Kayak gitu. Ini nggak ada perubahan apa-apa gitu. Kalaupun kita ganti misal saya bikin left 100 pixel gitu ya, nggak akan berubah apa-apa. Kenapa? Karena dia static gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, terus gimana caranya supaya dia mau berubah gitu ya. Saya pengen dia let's say pengen agak sedikit ke kanan, agak sedikit ke kiri, berarti yang perlu kita lakukan adalah mengubah positionnya menjadi sesuatu yang paling dekat dengan konsep statik, yaitu adalah relatif. Nah, relatif sendiri itu memiliki sifat dasar sebagai berikut. Di mana yang pertama, elemen ditempatkan secara relatif terhadap posisi normalnya. Jadi nanti kita menempatkannya secara relatif, beda dengan yang statis, di mana dia memang secara statis gitu ya, tidak bisa berubah gitu. Yang kedua itu adalah elemen itu tetap memenuhi ruang yang dialokasikan untuknya dalam alur dokumen normal. Jadi walaupun dia nanti posisinya relatif dimanapun kita mau taruh, tapi ruang yang ada di dalam posisi relatif itu tetap akan dipenuhi oleh si elemen tersebut gitu ya. Kita coba cek nanti konsepnya kayak gimana gitu ya. Kalau sekarang masih ngawang-ngawang. Nah, untuk properti top, bottom, left, dan right. Kalau di sini tadi apa? Properti kepada Oke, di sini saya bikin, kita bisa menggunakan gitu aja ya. Menggunakan properti top, bottom, left, dan right. Ya, kalau untuk yang posisi relatif ini dia bisa kita gunakan, tapi prinsipnya mirip sama statik. Namun secara konsep dia itu relatif. Jadi kita bisa panggil si properti top, left, right, dan bottom misal. Di sini saya coba ganti ya positionnya jadi tadi apa? Relatif. Ketika kita refresh, konsepnya sama kayak si statik gitu ya. Kalaupun statik kan di refresh pun dia tidak akan berubah. Kenapa? Karena ya ada ruang yang memenuhi. Jadi ini ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga. Namun untuk yang relatif, posisinya itu bisa kita bikin berubah gitu ya. Walaupun dia relatif, let's say di sini saya pengen dia agak ke bawah sebanyak 20 pixel dan ke kanan sebanyak 50 pixel. Maka nanti dia akan ke bawah ke kanan sebanyak 50 pixel. Namun posisi si elemen kotak kedua ini tetap memenuhi ruang yang dialokasikan ya. Itu adalah prinsip dasarnya. Nah, di sini ketika kita ingin memindahkan sebuah elemen, kita bisa menggunakan top left seperti ini ya. Top left, right, bottom properties gitu ya. Konsepnya sebetulnya sama kayak margin gitu. Jadi kalau kita ingin menekan ke kanan, maka kita menggunakan margin left. Kalau kita ingin menekan ke bawah, maka kita menggunakan margin top ya. Prinsipnya sama kayak margin. Jadi kalian tidak perlu bingung kenapa saya panggilnya top dan left, tapi dia pindahnya malah ke kiri ke kanan gitu. Malah ke kanan ke bawah.
Oke. Kita lanjut untuk yang ketiga gitu ya. Yang ketiga itu adalah absolute. Oke. Absolute. Nah, untuk yang absolute sendiri, prinsipnya sama kayak relatif, sudah pasti karena mereka dia enggak tuh. Karena, prinsipnya itu tidak berubah-ubah gitu ya, nggak jauh-jauh gitu. Nah, untuk yang absolute, elemen itu ditempatkan secara relatif terhadap ancestor yang memiliki posisi relatif absolute atau fix. Ya. Yang kedua, jadi nanti untuk yang relatif absolute dan fix itu posisinya itu ya elemennya itu akan ditempatkan secara relatif gitu ya. Terus yang kedua itu adalah elemen dihapus dari alur dokumen normal dan tidak memengaruhi tata letak ya elemen lain. Jadi untuk yang absolute ini dia akan menghapus dia elemennya itu akan dihapus dari alur dokumen normal. Jadi nanti kalau yang relatif dia tetap memenuhi, artinya dia tetap ada gitu ya. Tapi kalau misalnya yang absolute itu tidak. Jadi dia akan mengisi nih. Ini kan kosong. Nah, yang bawah itu akan diisi ke yang tempat yang kosong gitu. Konsepnya sama kayak gitu. Jadi untuk yang ketiga ini juga sama ya. Kita bisa menggunakan properti top, left, right, dan bottom gitu. Jadi saya coba pastein aja. Oke, ternyata yang ketiganya paste. Di sini saya coba ganti ya posisinya yang 2. Jadi kan kita refresh balikin. And then saya coba di sini saya coba komen juga deh. Supaya dia nggak jalan. Saya pakai juga yang kotak kedua tetap. Terus posisinya saya ganti jadi absolute. Nah, nanti dia akan mengisi ya. Yang bawah itu langsung mengisi ruang si elemen kotak kedua kita gitu. Jadi kotak kedua ini sebetulnya prinsipnya dia langsung naik ke atas, terus yang kotak ketiga itu langsung memenuhi si space kosong gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita lihat, kita pindahin gitu ya, topnya misal jadi 20 pixel, kita mau lihat left-nya jadi 100 pixel. Kita mau lihat di mana sih sekarang si kotak ketiga. Nah, kotak ketiga itu ada di sini. Ya. Sebetulnya prinsipnya ya sama kayak yang relatif ya. Kalau yang relatif kan dia ruangnya tidak hilang gitu ya. Dia tidak dihilangkan. Namun dia tetap ada, tapi ya dia tetap bisa berpindah. Tapi kalau untuk yang absolute itu enggak. Dia bisa pindah, tapi ya gitu, dia naik ke atas. Jadi kan ini kosong. Nah, kalau kosong ini langsung naik lagi untuk menutupi tempat yang kosong. Prinsipnya seperti itu. Namun tidak mengubah gitu ya. Dia tidak memengaruhi tata letak elemen yang lain. Kayak gitu. Kita lanjut lagi ke yang keberapa? Keempat ya. Fix. Oke. Nah, untuk yang tadi di bagian absolute itu ada yang namanya ancestor ya. Nah, ancestor ini sebetulnya adalah merujuk kepada parent ya. Jadi parent elemen nih. Jadi kalau misalnya di sini ancestornya itu adalah si container. Konsepnya seperti itu ya. Jadi dia merujuk kepada kelas parent gitu ya. Atau ya dia elemen parent lah gitu. Parent elemen. Oke, kita lanjut. Jadi jangan sampai bingung ya maksud dari ancestor itu apa. Jadi nanti kalau yang absolute itu dia akan secara relatif terhadap parent elemennya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi.
Untuk yang fix, kita coba bahas juga, ininya ya, sifat dasarnya gitu ya. Nah, untuk yang fix sama prinsipnya. Jadi elemen itu ditempatkan secara relatif, namun sekarang terhadap viewport. Nah, viewport ini adalah area yang terlihat di jendela window gitu. Ini untuk yang absolute lagi fix. Yang kedua itu adalah elemen tetap berada di posisi yang sama saat pengguna menggulir halaman. Nah, jadi untuk yang fix dia konsepnya ya dia stay lah ya. Walaupun kita menggulir, dia akan stay kalau kita menggunakan position yang fix. Kita coba untuk tes di sini ya. Let's say di sini saya bikin pakai kotak 1 deh. Ya, posisinya saya ganti jadi fix gitu. And then di sini di bagian body saya coba bikin tingginya itu jadi misal 200 ya, 200 dvh. Itu ya. Dvh itu dynamic dvh apa ya? Vertical height ya. Dynamic vertical height. Ingat saya sih, saya lupa juga sebetulnya. And then di sini misal kita bikin topnya sekitar 50 pixel gitu ya. Terus kita bikin bottom lagi kan. Leftnya menjadi let's say 20 pixel. Jadi nanti konsepnya seperti ini. Nah, yang apa namanya? Yang kotak pertama ya, yang kotak pertama kan warna khaki kan. Warna khaki. Nah, dia akan berpindah sejauh 50 pixel ke bawah dan juga 20 pixel ke kanan. Namun ketika kita menggulirkan dia akan stay. Jadi biasanya kita juga gunakan ini untuk membuat sebuah navbar, di mana ketika kita ingin membuat sebuah navbarnya stay, ya kita bisa gunakan position yang fix kayak gitu ya. Nah, kalau untuk yang position fix ini juga mirip sama kayak absolute ya. Jadi posisi ruang itu dianggap tidak ada gitu kan, dianggap tidak ada dan akan dipenuhi oleh ruang lain gitu kan. Ini kan tadinya si kaki ada di sini atau di kotak pertama kan ada di sini, kotak kedua ada di sini. Ketika kita ubah position si kotak pertama menjadi fix, maka kotak ketiga secara otomatis akan langsung mengisi kekosongan yang ada di atasnya gitu ya. Maka dia ada di sini sekarang. Tapi kalau untuk yang position lain dia akan mengikuti posisi alur dokumen normal. Satu ada yang mengikuti ada yang mengikuti parent, ada yang mengikuti alur dokumen normal. Namun kalau untuk yang fix dia akan melihat dari viewportnya gitu ya, dan dia akan stay gitu. Artinya elemen akan tetap berada di posisi yang sama ketika kita menggulir halaman ya. Jadi dia akan stay kayak gitu. Lanjut yang terakhir. Yang terakhir itu adalah sticky ya. Sticky agak panjang ya. Ini yang biasa juga kita gunakan kalau ini ingin membuat sebuah navbar gitu ya. Ketika kita ingin membuat navbar, kita biasa juga pakai position sticky. Nah, di sini baterainya masih ada nggak? Oke, masih 18 aman ya. Di sini sifatnya itu adalah elemen itu berperilaku seperti posisi relatif
sampai elemen mencapai batas tertentu, biasanya tepi atas atau bawah viewport, di mana ia akan melekat dan menjadi posisi fix. Dan menjadi posisi, ya benar, posisi fix relatif terhadap batas tersebut. Nah, ini untuk sifat dari position sticky, dia itu perilakunya mirip dengan posisi relatif hingga batas tertentu, di mana ketika batas tertentu sudah lewat gitu ya, maka dia akan melekat dan menjadi posisi fix ya. Jadi akan ada sebuah kondisi di mana si posisi ini akan berubah-ubah, posisi sticky ini akan berubah-ubah menjadi relatif dan juga fix gitu ya. Nah, properti top, bottom, left dan right menentukan posisi tetap elemen saat dalam mode sticky. Jadi kita perlu untuk menginisialisasi lah ya, mendefinisikan top, left, right-nya supaya dia bisa sticky gitu ya. Kita nggak bisa kosongan nih kalau untuk menggunakan sticky. Kalau yang lain kan sebetulnya secara prinsip bisa kosongan ya. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan secara kosong gitu, maksudnya ya kalian nggak perlu pakai pun sebetulnya prinsipnya dia akan fix aja gitu loh. Tapi ya gitu, dia standar gitu kan, dia nggak berpindah. Nah ini kalau saya balikin semuanya tanpa menggunakan left, right gitu ya, nanti dia akan seperti ini. Kenapa? Karena yang paling atas itu adalah yang mana tadi? Yang paling atas itu harusnya berarti yang absolute, and then yang paling tingkatnya itu yang paling bawah itu yang statis, yang kedua itu fix ya, fix. Yang ketiga itu adalah absolute gitu ya. Absolute itu yang paling tinggi. And then kalau misalnya di sini kita menggunakan yang sticky, dia akan berubah-ubah gitu ya modenya. Nah, kan kalau modenya berubah-ubah kan kita bingung juga gitu kan. Nah, di sini saya coba untuk bikin mereka balik lagi ke static gitu ya. Kalau static dia akan seperti ini. Dan saya coba untuk buat si kotak ketiga yang menjadi sticky sekarang ya. Jadi kita coba panggil kotak ketiga. Dan di sini saya coba ganti posisinya menjadi sticky. Static, sticky. Kayak gini. Nah, ketika saya refresh, di sini sebetulnya di awal tuh masih belum ada masih belum ada perubahan. Namun, ketika sudah saya inisialisasi topnya misal jadi 0. Nah, maka ketika kita ini masih gagal ya. Nah, sebentar. Kita harus ganti dulu. Apa yang perlu kita ganti? Jadi, si position sticky ini tidak bisa asal kita gunakan. Kenapa? Karena kita harus ubah dulu posisi parent atau encasternya itu menjadi relatif gitu ya. Nah, ini setelah menginisialisasi top 0, kita juga harus panggil parentnya. Parentnya tadi adalah container. Kita coba ganti posisinya menjadi relatif. Gitu. Oke, sorry teman-teman, saya keliru karena di sini dia tidak memiliki tidak memiliki konten, jadi dia tidak akan menjadi sticky. Ingat, untuk bagian sifatnya tadi kita udah bilang bahwa dia akan melekat gitu ya ke elemen tertentu. Jadi yang perlu kita panggil itu berarti si kotak 1 teman-teman.
Jadi nanti saat kita scroll ke bawah, maka dia akan melekat tuh kayak gitu, ya. Jadi dia posisinya sticky. Nah, di sini misal saya ganti left-nya supaya dia agak ke kanan ya. Kita coba cek. Nah, jadi posisi sticky itu sebetulnya dia akan jadi relatif gitu ya di posisi tertentu. Maksudnya gimana? Kita coba cek. Si 2-nya saya pindahin ke atas. Jadi kayak gini. Nah, ini kan relatif nih, masih relatif. Namun ketika dia sudah memenuhi viewport, maka dia akan jadi fix. Nah, jadi di si ruang yang ini itu kok jadi fix? Benar ya, fix ya. And then dia akan jadi seperti ini, ya. Ya, kayak gitulah. Jadi nanti ada kondisi di mana dia akan jadi relatif dan dia ada juga kondisi di mana dia akan menjadi fix kayak gitu. Oke, kebetulan baterainya juga udah habis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dan juga memahami prinsip-prinsip dasar dari CSS. Jadi saya harap kalian paham dulu untuk penggunaan daripada setiap position. Kenapa? Karena nanti ini akan kita gunakan ketika kita ingin membuat sebuah project, ya even kita menggunakan React.js ataupun teknologi-teknologi yang lain. Oke, sebelumnya terima kasih dan jangan lupa untuk share videonya kalau misalnya kalian suka dan juga pengen teman-teman kalian tahu konsep dasar dari positioning di dalam layouting CSS. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga kalau bisa sih komen ya teman-teman. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk terus belajar.